Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akbar Eko dari kelas 10 IPS 3. Ingin menceritakan sedikit tentang kisah Nabi Agung Muhammad SAW. Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Saat Muhammad lahir, diriwayatkan Ibnu Sa'ad Ahmad bin Hanbal Darini, cahaya menerangi istana-istana di Rum. Nama Muhammad diberikan oleh sang kakek Abdul Muthalib, pemegang kunci Ka'bah. Abdul Muthalib membawa Muhammad masuk ke dalam Ka'bah, lalu seekor kambing disembelih dalam bentuk akikah. Nabi Muhammad juga dikitan saat berusia 7 hari. Saat Nabi lahir, tak ada yang mau menyusui karena tergolong miskin. Namun, seorang ibu bernama Halimah Saidiyah dengan ikhlas mau menyusui Muhammad meski ASINya sulit keluar. Keikhlasan Halimah pun diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keledai kurus milik Halimah menjadi berisi lancar. Ustadz Yusuf Mansur memaknai salah satu kisah dalam sejarah Maulid Nabi ini dengan siapapun yang dekat pada Nabi Muhammad akan diberi pelajaran mengarungi hidupnya. Dari kisah ini dapat kita ambil hikmah bahwa siapa saja yang dekat dengan Nabi akan diberi kemudahan. Rezeki akan mengalir terus. Kembali ke kisah Nabi. Saat anak-anak dan masa remaja, tanda-tanda kenabian Muhammad sudah terlihat. Misalnya seperti malaikat Jibril yang membelah dada dan mencuci jantung Nabi. Saat masa remaja, ketika juga berdagang, seorang pendeta juga melihat tanda kerasulan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lalu menerima wahyu pertama pada saat berusia 40 tahun di Gua Hira. Nabi Muhammad memiliki 4 sifat, yakni benar, dapat dipercaya, menyampaikan, dan cerdas. Rasulullah meninggal di dalam usia 63 tahun pada Senin di bulan Rabiul Awal. Nabi meninggal setelah sakit selama 12 hari. Sejarah Nabi Muhammad atau kelahiran Nabi Muhammad dapat dijadikan momentum untuk mendekatkan diri pada Rasulullah dengan meneladani kisah dan sifat-sifat Rasulullah. Rasulullah SAW memang suri teladan yang baik. Indikator keteladanan beliau itu berbuat sebelum berucap. Sebagai contoh, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal, yaitu harta, keturunan, atau bisa disebut nasab, kecantikan, dan agama. Maka pilihlah yang karena agamanya, niscaya akan beruntung kamu di dunia akhirat. Hadits riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Jauh sebelum mengatakan hadis tunkahu al-ma'rah tersebut, lalu menekankan pada agama, beliau sudah mengamalkan hadis terlebih dahulu. Misalnya pernikahan beliau dengan Khadijah yang didasari hanya pada akhlak. Khadijah tertarik pada sosok Rasulullah yang mulia itu. Khadijah mendengar perangai Muhammad yang Al-Amin itu dari Masairah, bantunya yang dulu berdagang ke Syam bersama Muhammad. Kejujuran dan akhlak Muhammad yang akhirnya memantapkan hati Khadijah. Muhammad pun menerima Khadijah bukan karena hartanya, melainkan semata-mata karena pertimbangan akhlak. Dia menjadi istri Rasulullah meskipun dari sisi finansial Khadijah lebih tinggi kedudukannya daripada Rasulullah. Keponakan Waraqah bin Nawfal itu tetap menjadi istri secara utuh, yakni menghormati dan memuliakan Muhammad sebagai suaminya. Maka dari itu dikatakan oleh Sirah Nabawiyah, pernikahan Rasulullah dan Khadijah adalah pernikahan yang paling indah dalam sejarah umat manusia. Sebab pernikahan keduanya dasari pada akhlak, agama, bukan kekayaan, kecantikan maupun keturunan. Pantaslah apabila beliau bersabda, sebagaimana hadis di atas, Rasulullah SAW mengatakan hal itu, yaitu menekankan agama atau akhlak sebagai dasar cinta dan pernikahan, karena beliau sudah melakukan atau berbuat seperti yang beliau katakan. Beliau sudah membuktikan kata-katanya itu terlebih dahulu. Inilah kunci utama dari keteladanan Rasulullah SAW, yaitu memberi contoh sebelum menyuruh. Ini pula hakikat keteladanan yang harus melekat pada diri setiap umatnya. Pemimpin negara demikian pula. Seorang presiden harus bisa memberi contoh hidup sederhana terlebih dahulu sebelum menyerukan pada seluruh rakyat. Marilah kita masing-masing mengaktualisasikan batasan keteladanan ini, agar kita benar-benar menjadi teladan sejati seperti halnya Rasulullah SAW. Sekian dari saya, jika kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.